Oke, selamat siang mahasiswa semester 1 ya. Hari ini materi yang saya bahas tentang komponen ekonomi mikro di dalam bisnis. Apa sih hubungannya antara ekonomi itu hubungannya dengan bisnis ya? Karena kemarin kita kan sudah membahas ya, apa itu faktor-faktor produksi, apa itu permintaan dan penawaran, kenapa permintaan bisa naik, kenapa penawaran juga bisa naik, seperti itu. Nah, di sini interaksi antara penawaran dan permintaan barang dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya itu bisa dikaitkan dengan bisnis itu ya. Bisnis kan bagaimana aktivitas suatu kegiatan agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Apa yang harus kita lakukan? Penjual itu harus survei pasar terlebih dahulu sebelum dia memulai bisnis, kan dia harus tahu dulu, dia harus menyediakan barang dan jasa seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, di sini dalam ekonomi mikro ini dan kaitannya dengan bisnis adalah teori harga, kemudian teori produksi dan juga teori distribusi. Nah, kemudian dalam teori harga ya, kenapa sih harga itu? What is price? We must know about price. Every people to buy something exactly here, and then they want to buy something, so exactly depend on price. Nah, jadi harga itu memang seseorang itu bisa membeli sesuatu, mengambil decision making untuk membuat keputusan untuk membeli sesuatu itu ya dari harga seperti itu. Berapa sih harga HP sekarang? Berapa sih harga laptop sekarang misalnya? Sekarang kan kebutuhan untuk mahasiswa, untuk sekolah kuliah online misalnya, untuk offline juga diperlukan laptop dan sebagainya. Buku, kemudian download jurnal bereputasi, jurnal internasional, seperti itu. Banyak penawaran-penawaran dari jurnal internasional yang mereka menawarkan dengan harga tertentu ya. Nah, itu jadi hubungan antara pembeli dan penjual itu ada kaitannya dengan bisnis. We must know about price because every people depend on price to buy something. Seandainya misalnya ada diskon harga, itu pasti mereka akan berbondong-bondong untuk membeli barang tersebut, seperti itu. Beli 2 gratis 1, atau mungkin beli 1 gratis 1, misalnya kita berada di matahari dan sebagainya. Yang kedua adalah teori produksi. Teori produksi itu akan menganalisis tentang biaya-biaya produksi dan juga tingkat dari produksinya, bahan baku yang sudah diperoleh dari lapangan, misalnya dari suatu tempat tertentu misalnya. Kita harus bisa memilih bahan baku yang murah dan berkualitas. Dengan prinsip ekonomi, kita memproses dengan harga yang semurah-murahnya tapi dengan hasil yang sebesar-besarnya. Tapi kualitas ya, produktivitas and quality is very important ya. Don't forget about quality and then productivity and products proses. Nah, jadi kita itu memang membahas antara permintaan dan penawaran ada kaitannya dengan biaya produksi, kaitannya dengan biasa berapa besar pengendalian biaya untuk bisa menyelesaikan proses produksi itu sampai barang itu jadi. Itu memang kita harus mengetahui teori ini. Kemudian teori distribusi, setelah produk kita sudah selesai, kita proses, kemudian itu barang sudah jadi, akhirnya apa? Barang itu harus bisa didistribusikan sampai ke tangan konsumen. Nah, jadi dalam ekonomi mikro ini juga membahas kaitannya dengan nanti akuntansi biaya ya. Di situ ada BBB, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Nah, itu ya. Dari teori distribusi juga seperti itu. Nah,
komponen-komponen dalam bisnis, komponen utamanya itu apa? Nah, interaksi di pasar barang. Nah, bagaimana interaksinya? Di situ ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Interaksinya seperti apa? Kebijakannya seperti apa? Dia ngambil keputusan terkait harga produknya. Ya, tawar-menawar. Seperti kita membeli suatu produk. Misalnya barang itu bisa kita peroleh, kan harus ada interaksi di situ. Kita mau memutuskan untuk beli apa di Shopee misalnya. Kemudian para penjual itu menawarkan barangnya. Si pembeli juga akan melihat apakah barang yang ditawarkan itu bagus apa enggak. Nah, di situ ada interaksi. Nah, ini ya. Jadi interaksi pasar barang ya, di dalam komponen bisnis ini juga ada interaksi barang. Kemudian tingkah laku penjual dan pembeli. Nah, tingkah laku dari penjual pembeli itu memiliki karakter yang beda-beda. Ada juga yang pembeli itu pengennya yang penting ini harganya nggak terlalu mahal tapi berkualitas. Misalnya kayak skincare ya, skincare antara Natasha, Briella, kemudian Larissa. Do you know about that? We must know about attitudes and then habits ya, habits customer. Habit customer seperti apa sih kebiasaannya? Apakah dia pengen mendapatkan kulit yang mulus dalam waktu 1 menit atau 2 menit? Enggak kan? Pasti ada prosesnya. Di situ ditawarkan ada beberapa krim malam, krim pagi, ada pembersih, ada cleanser, ada waist tonic, ada namanya yang untuk menghaluskan itu serum dan sebagainya. Nah, di situ tingkah laku penjual dan pembeli ini akan berbeda-beda di setiap daerah. Maka kita harus tahu, we must aware about customer, we must aware about the needed of customer in this time. Di saat sekarang ini memang kan pelanggan itu kan macam-macam seperti itu. Ada yang pengen beli di Natasha, pengen cepet gitu ya. Ada yang pengen di Larissa, ada yang pengen di Ella, atau di scan-scannya dokter siapa itu, nah, macam-macam. Kemudian interaksi di pasaran, interaksi antara konsumen dan produsen ini yang melibatkan apa? Faktor-faktor produksi, sumber daya alam, sumber daya manusianya, ada modal, ada kewirausahaan. Nah, jadi di sini interaksi di pasar itu semuanya berkait-kaitan gitu ya. We must aware about that. What is the motive customer to buy something gitu ya. Dia punya apa? Dia pengen membeli apa? Dia mengambil keputusan itu mereka harus memikirkan dulu misalnya gitu. Nah, bagaimana peran ekonomi mikro dalam bisnis? Nah, dalam merumuskan kebijakan-kebijakan itu terkait dengan price, terkait dengan salary. Do you know about that salary and the price? Maybe you can explain about the policy, the government, the policy of governance. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dan campur tangan pemerintah untuk menentukan kebijakan ataupun mungkin strategi-strategi yang inovatif seperti itu. Nah, misalnya seketika harga BBM naik, bagaimana kebijakan untuk harga di pasar? Mereka bisa nggak untuk menekan harga seperti itu? Kemudian menyusun prediksi. You must have a forecast about something in the future time gitu ya. Do you know the prediction, the forecasting, the economic of forecasting in the next time gitu. What is the strategy and the forecast? Kira-kira barang yang akan terjual, yang laku terjual pada saat yang akan datang, pada masa yang akan datang itu seperti apa? Kita harus tahu dulu, seorang produsen itu harus bisa memikirkan, oh ternyata pasar itu sekarang itu banyak yang dijual dalam bentuk online, maka harus tahu ini bisnis yang berjalan sekarang apa, bisnis tentang pengiriman barang. Nah, itu juga menjadi interaksi ya, bagian forecasting in the next time gitu.
And then in the third, we must know about customer attitude ya. Perilaku konsumen itu seperti apa? Bagaimana itu kebiasaan dan juga perilaku dari konsumen itu, dan itu akan berpengaruh terhadap kemampuan barang dan jasa itu bisa bertahan di pasar gitu. Nah, barang dan jasa itu agar bisa bertahan di pasar itu syaratnya harus bagaimana? Ya harus ada innovation product, diversifikasi production, and then price. Maybe customer have a new needed ya. Mereka punya kebutuhan yang lebih update sekarang, apa kebutuhannya itu. Mungkin untuk kebutuhan masyarakat sekarang adalah apa ya? Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, bisa membayar pendidikan misalnya. Maka dari itu we must know about customer attitude, kebutuhan dari konsumen. Mereka konsumen itu butuhnya apa? Minuman misalnya, minuman yang di dekat kampus itu es teh paling. Yang murah meriah itu kan es teh. Bagaimana inovasi produk dalam bentuk minuman boba, tapi harganya kan biasanya sekitar 10 ribuan. Apakah mahasiswa bisa terjangkau dengan harga segitu? Tapi kalau harganya enak pasti juga akan laku gitu. Nah, jadi we must know about customer attitude, kemudian and habit. How about habit of customer in this time gitu. Oh, ternyata dia sukanya nasi berkat misalnya, yang asli dari Wonogiri itu. Ya udah, mungkin bisa menyediakan nasi berkat di depan kampus. Atau mungkin wedangan atau angkringan. Nah, seperti itu. Jadi we must know about the needed a customer in this time and the next time. So we should forecast about the needed in the future time. Kemudian how to increase company productivity ya. Produktivitas dari perusahaan itu bisa tercapai apa? Dengan adanya SDM yang berkualitas. How to make human resource development the quality of employers. Apa yang harus ditingkatkan? We must try to help maybe to follow education, high training in order to increase productivity of employee. Produktivitas itu memang harus bisa ditingkatkan melalui dari SDM yang berkualitas, produknya terjamin, bisa meningkatkan keuntungan yang maksimal seperti itu. Nah, ini ya, jadi memang dalam dunia bisnis ini memang tidak bisa serta-merta semuanya serba sukses secara instan, itu nggak bisa gitu. You must forecasting about the needed of customer in the future time, so we can planning about the business in this time. Maybe you can study in YouTube, maybe in Google. How about their experience? How about the experience about business? Nah, itu. Jadi kita harus melihat apa peluang-peluang yang mungkin bisa diterapkan seperti itu. Okay, this is my explanation about economic growth and then the relation about business. Maybe you can comment in my channel. Thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.